maaf duduk sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi kemuliaan Bapak Ibu di hadapan Allah ini untuk terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal islami فأصبحنا مسلمين فغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا به مؤمنين فأمرنا بالعبادة نكون من المتقين فنحمدك يا رب العالمين حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita kembali dipertemukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran dalam majlis-majlis ilmu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah langsung menurunkan satu ayat untuk memuliakan para penuntut ilmu dan menyejajarkan, ingat, menyejajarkan penuntut ilmu yang sungguh-sungguh dengan para mujahid fi sabilillah. Maka diturunkanlah kemudian Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذرهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allah sampaikan tidak semua orang beriman itu mesti berjuang seluruhnya ke medan perang jika memang ada tuntutan untuk membela diri, membela agama atau membela bangsa tempat dia tinggal. Jadi ini ayat terkait dengan ayat jihad. Jihad itu kata Al-Quran bukan menyerang. Jadi bukan sengaja menyerang orang, menyakiti orang, tembak orang, bom orang. Tidak seperti yang digambarkan dalam suasana kekinian. Jihad itu adalah membela, mempertahankan ketika izzah kemudian direndahkan, ada agama kemudian diserang, ada orang teraniaya atau bangsa kemudian juga dalam tekanan. Maka dari itu ketika kemudian bangsa kita dalam masa-masa perjuangan, banyak para ulama kita mengeluarkan resolusi untuk berjihad dengan berniat ibadah kepada Allah, mempertahankan kemudian keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak yang mengeluarkan resolusi jihad. Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Darwish dengan jihad pendidikannya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari dengan resolusi jihadnya, Kiai Haji Zainal Arifin, Kiai Haji kemudian Nur Ali di Bekasi, para habaib 5 orang berkumpul di Tanah Abang dan Krukut dalam rangka jihad menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 April tahun 1905, Senin Kliwon 17 April 1905 di Tanah Abang Krukut. Ada 5 orang habaib, Habib Abdurrahman, Habib Sehan, Habib Abdullah, juga dengan yang lainnya. Nanti disitulah kemudian disepakati mendirikan Jamiatul Khair. 6 tahun kemudian 1911 didatangkanlah Syekh Ahmad Surkati. Bertemulah kemudian para ulama Nusantara berkumpul. Datang Kiai Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, pulang dari situ setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. 14 tahun kemudian 31 Januari 1926 didirikanlah kemudian oleh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari Nahdlatul Jam'iyah, Nahdlatul Ulama. Seluruhnya adalah jihad dalam rangka melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saham para ulama, saham umat Islam begitu tinggi dalam rahim kelahiran putra tanah air negara kesatuan Republik
Indonesia. Dari situ kemudian kita punya kewajiban untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan bagian-bagian selanjutnya dalam perjuangan, yaitu bagaimana menampilkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kemuliaan. Apa di antara yang setara dengan jihad? Jika tuntutan itu tidak ada, maka yang kedua muncul, yaitu banyak mengisi majlis-majlis ilmu untuk belajar syariat-syariat agama. Kata Allah, saya turunkan satu amalan yang dengan amalan itu nilainya setara dengan mujahid fi sabilillah. Kalau dia wafat dalam aktivitasnya ini, maka wafatnya dalam keadaan syahid. Ya, apa kemudian amalannya? Lihat tafaqahu fid din, yaitu di antara kalian serius menyiapkan diri untuk mendalami, memahami pelajaran-pelajaran agama. Ad-din di sini maksudnya Islam. Ya, dengan keterangan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, al-fiqhu artinya paham. Jadi kalau kita belajar Islam, kata Al-Quran, mesti sampai paham. Awas, sampai paham. Jangan sampai hanya sekedar kita mendengar, datang, kadang ngantuk, tertidur, pulang. Gitu kan kalau khutbah Jumat ya. Jadi kadang-kadang kalau orang datang ke pengajian, datang, ngantuk, tidur, pulang. Ya, kata Allah, belajar apapun tentang Islam, mesti sampai paham. Dengan pemahaman itu, kita akan bawa itu semua untuk menunaikan ibadah dengan sempurna. Contoh, belajar Islam sampai paham. Di antara rukun Islam, hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, kata Nabi, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Kemudian wa tuqimas shalah. Setelah syahadat, masuk Islam dengan bersyahadat, mendirikan salat. Sekarang kita ingin belajar tentang sholat. Kata Al-Quran, belajar sampai paham. Karena itu pelajaran-pelajaran syariat disebut dengan fikih namanya. Fikih sholat, fikih zakat, fikih haji. Kenapa disebut fikih? Itu gambaran kepada kita supaya belajar sampai dengan paham. Kenapa sampai paham? Kata Al-Quran. Awas, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Utslu bukan sekedar baca, tapi punya 3 arti. 1 baca, 2 pahami, 3 kemudian amalkan. Sebelum Anda sholat, kata Allah, belajar dulu tentang bacaan sholat, belajar tentang makna sholat sampai paham. Dengan pemahaman itu sholat kita akan khusyuk. Kenapa banyak orang sholatnya tidak khusyuk? Karena tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri kita sampai dengan pagi kali ini. Dari sekian kita ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan ruku tidak paham, ya. Jangan-jangan sujud tidak mengerti, jangan-jangan takbir pun belum mengerti apa yang dibacakan. Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak paham yang dilakukan? Orang haji nggak paham apa yang dilakukan dalam tawafnya, nggak paham apa yang dilakukan dalam wukufnya, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengerti dan khusyuk menunaikan ibadah? Nah, termasuk belajar Al-Quran seperti yang akan kita lakukan sekarang. Kita akan mencoba memahami betul apa yang akan kita pelajari. Dengan pemahaman itu, Nabi pernah menyampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, jika ada orang baik di muka bumi ini, saya ulang, jika ada orang baik di muka bumi ini, maka orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh lalu mengamalkan isi Al-Quran itu. Rahasianya di hadis ini, kata Nabi, orang kalau belajar Quran pasti baik, Pak, Bu. Nggak ada orang belajar Quran nggak baik. Orang kalau sudah belajar Quran pasti baik. Ibu kenal Abu Jahal? Kenal. Pagi-pagi udah kenal Abu Jahal. Sarapan apa tuh? Masya Allah. Kenal di mana, Bu? Abu Jahal, mohon izin, hidup di zaman jahiliyah. Abu Lahab zaman jahiliyah. Jadi gini, di bahasa Arab itu ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah, itu beda. Jahlun itu bodoh. Bodohnya bisa ada 2. Bodoh karena tidak ada pengetahuan, kurang ilmu. Atau yang kedua, bodoh tidak kenal kebaikan dan kebenaran. Memang nggak ada yang baik. Orangnya disebut jahil. Orang Arab kalau menyebut jahil itu kemungkinan 2. 1, karena nggak ada ilmu. Ya, yang kedua, karena memang nggak baik, nggak kenal baik, nggak kenal benar. Jadi yang dilakukan salah semua.
Kemudian kalau kita ingin ikutkan dengan sifat, semua sifat keburukan ada di situ. Orangnya muncul, kelakuannya muncul. Maka tambahkan tak di ujungnya, ikutkan dengan ya nisbah. Jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena semua sifat keburukan ngumpul di situ. Ibu kalau pengen mencari pemabuk paling profesional, jahiliyah ada. Di situ pemula, pemabuk amatiran, itu sekali mabuk 5 kali dalam sehari. Itu yang paling amatir. Jadi kalau ada orang mabuk sekarang, telat. Sudah keduluan 15 abad lalu. Dan yang paling dahsyat nanti, yang mabuk dulu pada tobat. Jadi kalau yang sekarang nggak tobat, aneh. Dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, nggak akan menang. Pencuri, sekarang ada pencuri. Ya kasih tahu sama pencuri sekarang, sudah keduluan 15 abad yang lalu. Bahkan saking buruknya, ada sekampung pencuri semua. Kampung pencuri, itu begal semua. Dan begalnya nggak nanggung. Kalau lewat mesti setor, kalau nggak setor, kalau nggak barengan hilang, nyawa melayang. Namanya Gifar. Ya. Pimpinannya Jundub bin Junadah. Baik, Anda ingin mencari pezina, jahiliyah paling komplit. Zina kalau cuma selingkuh itu sudah biasa. Yang paling dahsyat, bosan dengan pasangan bisa tukeran dengan tetangga besoknya. Aneh bosan tadi malam dengan istri, tukeran yuk malam, ayo. Jahiliyah. Itu jahiliyah. Mabuk ada, penipu banyak, pencuri luar biasa, pezina terpampang. Tapi yang paling dahsyat, apa yang Allah turunkan untuk merubah itu? Allah tidak turunkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya untuk merubah jahiliyah. Allah tidak turunkan mukjizat Nabi Isa dengan tangannya yang kalau diusap penyakit sembuh semua. Yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran 30 juz, 6.236 ayat, 114 surah. Al-Quran hanya ayat per ayat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama turun selanjutnya sampai sempurna. Allahu akbar. Hanya dengan Al-Qur'an diturunkan, berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kata Nabi khairukum, pakai khair. Khairukum. Khair itu kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu umumnya menunjuk kepada sifat. Jadi ada 5 jenis kebaikan dalam Al-Qur'an. Ada kebaikan fisik, ya, fisiknya baik, sehat, tidak ada penyakit. Orang Arab menyebutnya dengan tayyib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei semua manusia, silahkan bekerja, cari makan supaya kalian bisa konsumsi kehidupan, bertahan dalam hidup. Makan silahkan. Tapi kalau sudah dapatkan itu, cari dengan yang halal. Jangan melanggar ketentuan hukum. Cari yang halal. Kalau sudah dapat yang halal, berikan dari situ. Cari, beli yang baik-baik untuk kesehatan yang dibutuhkan. Jadi nggak semua yang diinginkan mesti dibeli. Cari yang bermanfaat. Saya haus. Apa yang kira-kira menghilangkan haus? Minum. Di sepanjang ada minuman yang halal, minum. Tidak semua yang diinginkan mesti dibeli. Ini air bening sudah ada. Minta jus alpukat misalnya. Jus alpukat ada, minta buah naga. Naganya yang dari Hongkong lagi gitu kan. Nyarinya susah. Ada makanan sudah ada, pengen yang jauh-jauh. Nasi goreng tek depan rumah. Bosan yang ini, pengen bon sirih malam-malam dari Bekasi. Masya Allah, macet nyampe jam 12 sampai sana, tutup. Dapat enggak gitu. Jadi apa yang kita inginkan tidak harus semua didapatkan kalau tidak dibutuhkan. Di dalam Al-Quran itu prinsipnya kebutuhan. Kalau semua orang begitu sehat Pak, Bu. Coba lihat di rumah Anda, berapa banyak pakaian? Butuh enggak? Kadang-kadang model baru, beli. Fashion baru, beli. Tapi butuh enggak? Mobil baru, beli. Motor baru, beli. Ke masjid enggak? Jadi kalau sudah semua kumpul, motornya, ada mobilnya, bahkan yang paling baru muncul, belum bisa membawa Anda ke masjid, Anda butuh sarana apa lagi untuk bisa melangkah ke masjid? Kebutuhan. Nah itu fisik. Makanya banyak orang fisiknya sehat tapi belum tentu pikirannya bagus. Fisik bagus, kuat, sehat, tapi pikiran belum tentu baik. Kan banyak sekarang orang-orang yang bagus, pakaiannya bagus, berdasi, tapi pencuri juga. Pikirannya nggak bagus. Maka ketika kita ingin menunjuk kepada sifat, ganti kata tayyib dengan khair namanya.
khair. Anda bertanya pada orang Arab, kaifa halak? Apa kabar? Alhamdulillah ana bi khair. Saya sehat. Baik, bukan sekedar fisiknya, tapi pikirannya pun baik. Orang jahiliyah ketika diturunkan Al-Quran, maka merubah mereka dari jahiliyah menjadi khair, kata Al-Quran. Khairu ummah. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummah. Kalian tuh umat yang paling baik, kata Allah. Yang pernah dilahirkan di kalangan manusia. Jadi Allah memuji kalau ada manusia lahir sampai sekarang, kalian yang paling baik. Jadi kalau ada yang jujur, Pak, jujur itu sifat, maka orang-orang itu yang paling jujur. Kalau ada yang rendah hati, tawadhu, orang-orang itu paling tawadhu. Anda bayangkan, dari paling sombong berubah jadi orang paling tawadhu. Dari pembohong yang paling ulung berubah kemudian menjadi orang yang paling jujur di muka bumi. Dari orang yang paling anarkis berubah menjadi orang yang paling sabar. Turun ayat memujinya. Jundub bin Junadah, ya, panglima begal tadi, begitu masuk Islam diajarkan Quran, cuma beberapa ayat oleh Nabi, jadi pendakwah. Jadi pendakwah. Kata Jundub, ya Rasulullah, aku sekarang ingin ikrarkan keislamanku di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan dulu ya Jundub. Ya, umat muslimnya masih sedikit. Banyak diintimidasi. Jangan-jangan ada juga yang dieksekusi. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begitu bersyahadat, pulang kemudian ke Ghifar, apa yang dilakukan? Berdakwah dengan ayat-ayat Quran yang baru didapatkan sepersekian ayat itu. Apa yang terjadi? Sekampung semua masuk Islam. Sekampung semua masuk Islam. Satu Ghifar masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka ditambahkan kata Ghifar kemudian di belakang namanya dengan gelar kunyah, gelar lakabnya. Nama kunyahnya Abu Dzar, ditambahkan kalimat Ghifar, berasal dari Ghifar, tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Abu Dzar Al-Ghifari. Itu mantan begal. Bayangkan, mantan begal baca satu ayat jadi ustaz. Anda bukan pembegal, satu surat masa belum jadi baik? Jadi jangan khawatir kalau ada umat Islam belajarnya Quran, pasti baik, pasti jujur, pasti sabar, pasti tawadhu, pasti mulia. Jadi kalau ada orang belajar Al-Quran kemudian jadi kasar, lisannya kasar, pandangannya kasar, tangannya kasar, kakinya kasar, pasti ada yang kurang tepat dalam pembelajarannya. Karena itu, apa yang akan kita bahas adalah ayat-ayat tentang cahaya. Yang dengan ayat-ayat itu, insya Allah lisan kita ketika berbicara dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mata kita dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke ujung kaki. Dan cahaya itulah yang akan bersinar di hari kiamat dan menjadi petanda bagi diri kita ketika masuk surga. Itu disebutkan di Quran surah ke-57 ayat ke-13. Jadi kalau kita belajar tentang surah ini, kita amalkan isinya, nanti Allah akan bimbing diri kita dengan cahaya. Di hari kiamat dibangkitkan di semua badan bercahaya, Pak, Bu. Bukan cuma cahaya wudhu, tapi cahaya-cahaya amal soleh kita. Nah, orang-orang munafik ketika mereka masuk ke dalam neraka, munafik itu nerakanya spesial, neraka jahanam. Nah, jadi jangan jadi orang munafik, hati-hati. Munafik itu spesial, nerakanya neraka apa? Jahanam. Ya, dikumpulkan dengan orang kafir. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina ya fi jahannam jami'a. Allah akan kumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir semua di neraka jahanam bersamaan. Nanti ketika kita masuk surga insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba nanti ada orang-orang munafik datang berkata kepada kita, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik datang, laki-laki perempuan. Awas, ini ada isyarat ya, sifat munafik itu bisa muncul bukan hanya pada laki-laki, juga pada perempuan. Ketika mereka datang pada orang-orang beriman, mereka berkata, minta bagian dari cahaya kalian, kami pengen ambil. Cahaya yang dimaksudkan amal soleh. Jadi mereka menyesal, Pak, Bu, banyak orang menyesal. Makanya saya katakan, mumpung masih hidup, ayo berbuat baik. Mumpung masih hidup, cukup Anda jadi muslim, pasti baik, pasti baik. Dan mumpung masih hidup, cepat beramal soleh. Karena banyak, jangankan orang-orang munafik dan orang bermaksiat, orang beriman pun ketika wafat,
permohonan pertamanya kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan untuk hidup lagi. Fa asaddaqa wa aqum minas. Saya pengen berbuat baik ya Allah. Saya pengen berbuat baik. Tidak harus menjadi ustaz. Silahkan apapun yang Anda kerjakan selama hidup sepanjang baik. Jadi guru silahkan, pengusaha silahkan, ada tentara, ada polisi, ada pejabat, ada diplomat. Jadi pejabat yang baik, diplomat yang baik, karena Anda akan wafat. Anda wafat. Kalau Anda sudah siap silahkan. Kata Allah, Anda beramal saleh, saya siapkan surga untuk Anda. Anda beramal salah, ini ada ancaman saya. Kalau nggak yakin silahkan, tapi Anda akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika orang soleh wafat, diambil oleh Allah dengan tenang, diberikan kemudian balasannya. Nanti kita akan lihat saat wafat. Ketika orang salah wafat pun diberikan balasan yang setimpal. Jazaa'a wifaqa. Balasan yang setimpal. Apa yang terjadi? Karena nggak pernah beramal soleh, maka orang-orang soleh tadi yang punya cahaya, sebagian yang salah ingin mengambil cahayanya. Maksudnya ingin berusaha beramal soleh seperti mereka. Naktabis min nurikum, kami ingin ambil cahaya kalian. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Kilarji'u, pulang sana, pergi, diusir dari surga. Faltabisu nura, ya, naktabis min nurikum, kilarji'u, ayo pulang, pergi, cari cahaya sendiri. Ayo berbuat seperti apa yang pernah kau lakukan. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Jadi saya ingin katakan insyaallah apa yang akan kita pelajari di surah An-Nur adalah surah yang sangat penting. Akan ada cahaya-cahaya yang kita dapatkan untuk membimbing kita hidup di dunia, dan kalau benar kita pelajari, kita amalkan, insyaallah cahaya ini akan tampak beda di akhirat sampai Allah izinkan kita masuk ke dalam surga. Ya, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu belajar. Nah, ini muqaddimah ya. Sekarang kita mulai pelajarannya insyaallah. Jadi saya ingin antarkan begini. Ini banyak sekarang penilaian-penilaian pada umat Islam dibuat seakan-akan umat Islam itu kurang baik. Tapi saya baru pulang ini dari luar negeri, ternyata umat Islam itu dinilai baik. Saya di Inggris, saya baru dari Inggris datang berapa waktu lalu. Di London itu umat Islam dipandang baik. Di Manchester baik. Di Liverpool baik. Bahkan ada satu masjid, itu masjidnya di Kansal, di kota itu Masya Allah setiap hari Pak Ibu 2 orang paling minimal masuk Islam. Masuk Islam. Jadi aneh, di tempat yang paling modern pada masuk Islam. Jadi kalau ada di Indonesia yang keluar dari Islam, itu orang aneh. Orang aneh. Kalau di tempat yang pada maju, negara-negara maju, orang pada masuk Islam. Anda bayangkan, saya ke tempat-tempat negara maju pada masuk Islam. Di New Zealand pada masuk Islam. Ya, di London pada masuk Islam, di Kanada masuk Islam. Jadi kalau di Indonesia yang belum semaju sono, pada keluar ada yang keluar dari Islam, berarti ada yang aneh dalam dirinya. Jelas ya? Baik, ayo kita tampakkan nilai kebaikan, insyaallah kita tampilkan. Dan kalau sudah dilawan dengan akhlak, insyaallah berbagai stereotip pada umat Islam akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah banyak dikomentari, yang penting kita buktikan dengan akhlak yang mulia. Ya, sebelum kita mulai, alhamdulillah hari ini akan ada yang bersyahadat. Ya, kembali kepada fitrahnya untuk masuk Islam. Dan sebelum kita mulai kajian kita, mohon izin berkenan saya ingin bimbing dulu untuk masuk Islam, supaya insyaallah beliau mengikuti ta'lim pertama dalam hidupnya dengan keadaan sebagai muslimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Enggak usah nengok ke belakang karena bukan laki-laki tapi perempuan. Ya. Baik. Bismillah. Namanya Mbak Berbi Herlensi. Mohon izin bisa mendengar suara saya, Mbak? Iya, bisa. Oh, alhamdulillah, baik. Gak melihat gak apa-apa ya, yang penting hati kita tersambung ya. Baik. Bismillah. Mbak Berbi, mohon izin, tempat tanggal lahir Jakarta ya? Iya. 9 Desember 2000. Agamanya lamanya Kristen? Iya. Baik. Kenapa mau masuk Islam? Aku dari kecil mayoritas keluarga itu udah Islam, nenek aku Islam. Alhamdulillah. Pas pindah sekolah SD itu tadinya sekolah Katolik, terus pindah ke sekolah negeri biasa, itu mayoritas Islam, itu lebih ngedorong aku untuk ingin lebih tahu tentang Islam. Setiap harinya
baca doa Al-Fatihah sampai aku hafal. Ya Masya dari kecil sih udah. Dari kecil. Iya dari. Itu masih Kristen. Itu masih Kristen. Hafal Al-Fatihah. Hafal. Masya Allah. Ya. Bapak Allah. sudah Muslim. Enggak. Baik. Ya. Baik. Alhamdulillah. Mohon izin saya langsung saja. Mbak Berli sudah mantap untuk masuk Islam. Sudah. Insya Sudah Allah. belajar. Sudah sedikit-sedikit. Baik. Ada 3 hal dalam Al-Quran yang saya ingin sampaikan dulu sebelum Anda bersyahadat untuk masuk Islam, dan ini mesti dipastikan betul ya supaya mantap keislamannya dan berjalan dengan penuh ketulusan. Yang pertama, untuk Bapak Ibu juga ini pengetahuan, ya ini hal yang sangat penting, ada di Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 256. Allah menyampaikan la ikraha fid din, tidak boleh ada unsur paksaan sedikit pun memaksa seseorang untuk masuk Islam. Saya ulang, la-nya di sini nafi, melarang. Bahkan ada bentuk nahinya aromanya. Ya, tegas meniadakan, melarang. Jadi kalau ada yang melanggar termasuk berdosa. Baik dalam keadaan memaksa secara lembut, lembut tuh begini misal halus, ya. Anda datang ke tempat musibah, kasih sarung, ya, bawa biskuit, biskuitnya mereknya syahadat, ya, misal. Ya, harap-harap ketika dimakan langsung masuk Islam, misalnya, kan? Itu nggak boleh. Nggak boleh, karena agama Islam tidak senilai sarung, ya, agama Islam tidak senilai mie instan, ya, harus ada ketulusan dalam jiwa kita, apalagi memaksa dengan cara yang kasar, itu tidak dibenarkan, berdosa. Saya mohon izin pastikan, Mbak Berbi ada yang paksa? Enggak ada Yakin? sama sekali. Yakin. Oh, coba lihat dulu di sekitaran, barangkali orangnya ada di sini. Tidak ada ya? Enggak ada Ustaz. Baik. Bapak Ibu bisa saksikan, terutama para akhwat. Jadi nanti kalau ada yang menyoal beliau, ini adalah ketulusan yang paling dalam, dan mudah-mudahan kita bisa bersaksi di hadapan Allah dengan ketulusan beliau, insya Allah. Amin. Yang kedua, mohon izin, orang tua masih ada? Masih. Ayah? Masih. Ibu? Masih. Agamanya apa? Kristen. Tahu Mbak mau masuk Islam? Enggak tahu. Enggak tahu, baik. Tapi yakin mau masuk Islam? Yakin. Yakin. Saya mau sampaikan begini, ini cuma ada di Al-Quran. Anda boleh cek di kitab-kitab lain, dan saya juga sering membaca kitab-kitab lain, itu tidak ditemukan keterangan ini, hanya di Al-Quran. Quran surah ke-31 Luqman ayat 14-15, khususnya di ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, jika ada anak masuk Islam sementara orang tua masih beda agama, beda keyakinan, maka aturan pertama, anak yang sudah berislam itu jika dipaksa kemudian mengikuti kepercayaan atau beribadah sesuai keyakinan orang tua, dia boleh menolak dengan cara yang halus, yang lembut. Tapi jangan putuskan hubungan kekeluargaannya dalam urusan dunia. Bahkan kalau Anda punya sesuatu yang baik, bagi. Ada pendapatan, berikan orang tua. Tampilkan akhlak yang baik. Ya, saya ingin sampaikan, Mbak Berbi siap menyampaikan dan mengamalkan ayat ini? Insya Allah siap. Tetap berbuat baik pada ayah, ya, pada ibu. Kalau ada kelebihan berbagi, dan tunjukkan sebagai seorang muslimah yang baik, sehingga dengan itu membuktikan kebenaran risalah Islam. Siap insya Allah? Insya Allah siap. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, seperti di keyakinan lain, tentu ada ibadah, ada pembuktian kita sebagai seorang hamba. Maka dalam Islam aturannya jelas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang yang telah beriman masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, harus mau menunaikan tuntunan dalam Islam secara menyeluruh sesuai dengan kesanggupan. Mbak Berbi nanti kalau sudah masuk Islam, seperti Mbak tahu, ada sholat, itu wajib dilakukan. Sudah belajar? Sudah. Sudah siap? Insya Allah siap. Baik. Ada puasa, nanti ada puasa Ramadan 1 bulan loh Mbak. Hah? Yakin nggak? Mau pikir-pikir dulu, telepon teman, 50-50. Hah? Dari subuh loh sampai maghrib. Siap nggak? Insya Allah siap. Insya Allah, Masya Allah, sudah mantap. Baik, kalau begitu saya akan coba bimbing. Anda ada teman? Ada. Baik. Temannya tolong dampingi dengan baik. Tolong dibacakan dari hati supaya terasa kehusyuannya dan benar-benar yakin dalam mengucapkannya. Ikuti saya dan tolong jangan buru-buru ya.
Ikuti saja pelan-pelan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adha bika anhu rasulukal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nakhussuka bid-du'a li ukhtina Birbihil Linsi. Allahumma taqabbal minha syahadataha wa taqabbal minha ya Allah kull a'maliha salihah. Ya Allah, kami khususkan permohonan kepada saudari kami Birbihil Linsi, mohon terima syahadatnya dan mohon bimbing dia untuk beramal saleh dalam hidupnya. Allahumma yassirlah ya Allah fi kulli hayatiha warzuqna kullal khairat fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkan kemudahan dalam kehidupannya dan bimbing dia dalam kebaikan dalam dunia sampai menghadap ke akhiratnya. Allahumma ya Allah, kama hadaita ya Allah Birbihil Linsi fahdi ila ailatiha ya arhamar rahimin wa khasatan walidayha wa khasatan li ikhwatiha wa ikhwaniha. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah tanamkan, hujamkan hidayah kepada hamba-Mu Birbihil Linsi, maka mohon anugerahkan hidayah kepada kedua orang tuanya, kepada ayah ibunya, kepada saudara-saudarinya. Anugerahkan ya Allah, anugerahkan cahaya hidayah ke dalam jiwa mereka. Allahumma ya arhamar rahimin, alhiqna bis salihin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tempatkan saudara kami Birbi bersama orang-orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Tempatkan di akhirat bersama para nabi, para syuhada, orang-orang jujur dan orang-orang saleh yang Engkau pilih. Allahumma alhiqna ma'ha fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, seperti Engkau berikan kemuliaan kepada Birbihil Linsi, anugerahkan kemuliaan yang sama kepada seluruh kami yang hadir pada saat ini. Anugerahkan rahmat kepada kami, keberkahan kepada kami, dan bimbing kami untuk hidup dalam keadaan yang baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Mbak Birbi, sekarang sudah muslim ya? Iya. Baik. Saya minta ibu-ibu yang di atas, ini ada saudari baru, mohon diberikan bimbingan dan jangan malu nanti kalau untuk minta bimbingan ya kepada teman, belajar salat yang baik, belajar keislaman, dan semoga dimudahkan. Kalau nanti ada apa-apa yang kira-kira bisa dibantu untuk mengembangkan keislaman, silahkan nanti bisa belajar di Quantum Affair Institute. Dalam waktu dekat kita akan buka nanti kelas untuk mu'allaf insyaallah. Ya, alhamdulillah setiap pekan di Bekasi itu hampir ada yang masuk Islam, bahkan dari luar negeri, ada yang datang dari Belanda, ada yang datang dari Austria, ya dari Jepang. Makanya saya sering katakan orang dari luar negeri yang maju-maju datang untuk masuk Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang keluar, pasti ada yang salah dalam jiwanya. Baik, kita akan mulai kajian kita. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam 15 menit ke depan dan kita bisa manfaatkan dengan baik. Semoga Allah berikan kemudahan untuk membahas apa yang kita akan kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di surat An-Nur, dan sekalipun sekarang kita bahas di Masjid Al-Hikmah, tapi insyaallah saya selalu berdoa kepada Allah untuk menjauhkan saya dari sifat lupa.
Sehingga saya alhamdulillah hari ini masih ingat kalau kita punya perjanjian, setiap akan membahas ayatnya mesti kita hafalkan ayatnya. Dan kalau belum hafal, tunggu di luar, ya. Tapi hari ini karena kita baru memulai di masjid yang baru, maka saya toleransi untuk hari ini, ya. Insyaallah setiap kita belajar, sepakat? Harus sepakat, ya. Kalau tidak sepakat, ya sudah cari ustaz lain, ya. Saya ingin setiap kita belajar Al-Quran, kan tidak banyak, sebulan cuma satu ayat, itu pun kadang bahas tafsirnya sampai 3 bulan selesai satu ayat. Masa dalam sebulan nggak selesai satu ayat? Cita-cita masuk surga Firdaus lagi gitu kan, satu ayat sampai 3 bulan. Baik, jadi kita usahakan, jadi bacanya dapat, ayatnya dapat, tafsirnya dapat. Jadi ketika kembali kepada Allah, bangga kita. Bukan cuma beramal, ayatnya pun dapat. Jadi ada nanti kata Nabi, surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu yang akan mendampingi kita sampai hari kiamat. Ya, ada orang yang hobi baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu kata Nabi SAW di Al-Bukhari, bahkan di Muslim, ka'annahuma ghamamatan. Orang yang hobi, cinta, senang baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran saat dihisab di hari kiamat, sebelum ke surga. Saat dihisab, dia akan punya pelindung khusus, awan yang menaungi, 2 awan. Di kalau kemana saja berjalan, tetap sejuk. Disebut dua-duanya dengan awan Al-Baqarah dan Ali Imran. Ka'annahuma ghamamatan. Ada orang yang di 7 golongan satu tenda, tenda besar 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat dahsyat. Sampai orang sudah nggak kepikiran surga dan neraka. Yang penting pengen dihisab ya Allah. Panasnya deras luar biasa, keringat sudah naik, orang sudah lupa dengan keadaan. Yang penting pengen cepat dihisab. Datang ke setiap nabi, dari Nabi Adam pengen minta syafaat, nggak bisa. Nabi Nuh nggak bisa, ke Nabi Ibrahim nggak bisa, ke Musa, ke Isa nggak bisa. Dicarilah Nabi penghujung, Nabi Muhammad SAW. Banyak orang mencari umat Nabi Muhammad, ada yang santai ya 7 golongan. Santai, itu kenapa ya ribut-ribut? Iya kenapa ya? Di sini kita biasa-biasa, mereka heboh begitu. 7 golongan. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bahasanya imam, umum sifatnya, dari level kecil sampai yang besar. Ya awas, hati-hati. Suami disebut imam dalam rumah tangganya, imam. Ya, orang sholat imam. Makanya orang sholat pun mesti adil. Karena itu ketika imam akan memimpin sholat, diminta melihat jamaah ke belakang. Bukan sekedar dengan kalimat, itu ada fikihnya, itu hati-hati, makanya mesti paham. Nengok ke belakang, ya ada bahasa disampaikan, istau, istaqimu. Itu bahasa bukan bahasa lafzi hakiki, tapi maknawi. Ya, jadi dalam fikih itu ada yang lafzi itu mesti lafadznya disampaikan begitu dengan bahasa Arab, nggak boleh dirubah. Seperti adzan itu lafzi, jadi nggak boleh adzan pakai bahasa lokal, harus bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di Arab begitu. Di Indonesia juga walaupun bukan negeri Arab sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di Amerika Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh diganti. Kalau diganti maknanya hilang. Wah, saya mah Betawi, pengen bahasa Betawi aja deh biar Nusantara dikit tuh, gitu. Tuan gua gede, Tuan gua gede. Nanti yang orang Sunda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, semuanya akan beda, tapi ada lafzi yang nggak bisa diganti. Ya, sama nama-nama surah dalam Al-Quran, lafzi. Walaupun ada terjemahannya, tapi ketika berbagi nama suratnya, ingin share tentang surat, tetap disebutkan Arabnya. Akhi sedang murajaah surat apa? Al-Baqarah. Ya. Ukti surat apa? An-Nisa. Gak boleh diganti dengan terjemahan. Kalau diganti, rasanya akan beda. Loh, tadi surat apa? Sapi begini. Kata surat Mama Nisa. Rasanya akan beda. Lalu kembalikan kepada lafaz sampai kaget mati lampu. Lanjut aja, kedengaran suara saya? Ya. Ibu kedengaran nggak? Bisa jawab. Manggil luar biasa, nggak kedengaran bisa jawab. Baik, lanjut saja, lihat lebih baik-baik. Jadi ada yang sifatnya maknawi. Kalau imam menghadap ke makmum, itu bahasa maknawi. Maknawi itu gini, tidak harus diungkapkan yang lafaz yang sama, maknanya sampai. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia, nggak harus pakai bahasa Arab. Ya karena ini Arab pun bahasa lafaznya beda-beda. Ada yang istau, ada yang hal beda manaqib wal aqdam, ada yang saum subuh, fa inna tasiyat as-subuh min qamat as-salat. Beda-beda. Karena kenapa? Boleh disampaikan dengan makna. Karena itu boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu kalau merapatkan safnya, ke
Kemudian diluruskan barisannya supaya sholatnya jamaah. Kemudian kalimat yang Arab, mulai dibahas disiarkan. Ya, sholat wajah. Apa artinya? Lupa. Kalau mau sholat asalkan ini mungkin sholat akhir kita. Yang mungkin dalam sholat kita akan wafat. Rasanya enak. Coba bandingkan dengan yang kedua. Istaqimu. Yang pertama, rapatkan, luruskan, rasakan ini bagian sholat terakhir kita. Nyaman mana? Tambah dua. Satu bagian yang dengan terjemahan, yang kita paham. Ya kadang-kadang ada yang ngerti. Istawu, sudah tahu. Baik. Dan sesuaikan sebenarnya. Bismillah. Terdengar sekarang suaranya? Oh, Masya Allah, suara dari bawah. Baik, jadi imam ketika melihat ke belakang mesti adil juga. Apa di antara keadilannya? Lihat siapa yang sholat. Karena boleh jadi jamaah itu datang beragam. Tidak semua anak muda yang bisa bertahan dalam berdirinya. Mungkin ada yang punya persoalan di lututnya, ada yang sepuh, ada anak kecil yang baru belajar sholat ke masjid, ada orang yang transit yang numpang sholat, mungkin buru-buru akan menjaga kendaraan dan pesawat. Maka ditetapkanlah oleh imam surat apa yang dibaca yang kira-kira sesuai kepercayaan jamaah secara umumnya. Itulah di antara bentuk keadilannya. Zaman Nabi Muhammad bin Jabal sholat di belakang Nabi, dibaca Al-Baqarah. Begitu dia pindah ke daerahnya, bukan imami seperti Nabi mengimami. Bayangkan dengan Anda, maghrib ke isya itu baca Al-Baqarah. Maghrib Al-Baqarah. Masuk ke isya Al-Baqarah lagi. Begitu dia ke belakang jangan buang. Ini zaman Nabi loh. Jadi yang seperti itu pun ada. Ada ya, mungkin sekarang keturunan sahabat yang tadi. Tapi mereka tobat. Jadi Anda bayangkan di pertengahan, begitu baca Al-Baqarah belum 286, mungkin baru 100 ayat, ya. Udah panggil kartu. Berangkat. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 1-2 orang. Kata Mu'adz, munafik nih. Munafik katanya. Ya karena orang-orang yang malas salat isya itu diantara tanda orang munafik. Isya dengan subuh malas salat isya. Begitu sampai ke telinga makmum tadi, merah telinganya. Enggak terima disebut munafik. Kamu yang kepanjangan, ente yang munafik kata Mu'adz. Diadukan kepada Nabi SAW. Ini kisah nyata. Ketika diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah kami disebut munafik oleh Mu'adz. Kenapa Mu'adz? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, Anda mengatakan orang yang malas salat isya itu orang munafik. Diantara cirinya, saya yang imamin isya, mereka malas sampai meninggalkan salat isya yang saya imami. Kata mereka, ya Rasulullah, bukan kami munafik, dia yang kepanjangan. Kata Nabi, ya Mu'adz, ente baca surat apa? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, Baqarah. Kata Nabi, kamu yang kepanjangan. Kata Mu'adz, kan Anda yang contohkan. Lihat ya, pintar tuh. Kan Anda yang contohkan. Tapi Nabi memang karena Nabi lebih pintar. Kata Nabi, Mu'adz, makmum saya itu kamu. Tapi kan makmum kamu mereka. Tuh. Makmum saya kamu, tapi kan makmum kamu mereka. Jadi ada level yang berbeda di antara makmum. Ini yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mengutip kalimat Nabi. Di masa Ali bin Abi Thalib muncul banyak keresahan. Masyarakat demo datang kepada Ali. Ali, ini kacau balau negara yang kau pimpin. Kenapa banyak masalah seperti ini? Ya, dulu zaman Nabi nggak ada begini. Apa jawab Ali? Zaman Nabi itu rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, saya. Zaman Abu Bakar rakyatnya Umar, Utsman, saya. Zaman Utsman rakyatnya saya. Tapi zaman saya rakyatnya kamu. Jadi ketika imam itu kemudian akan mengimami, lihat di belakang apa yang kita bisa bacakan. Ya, begitu dilihat, oh ini wajah-wajah Al-Kafirun. Maksudnya surah Al-Kafirun. Jadi begitu sudah walabbalin amin qul ya ayyuhal kafirun. Begitu dilihat, Masya Allah wajah-wajah ikhlas ini. Baca surat Al-Ikhlas. Begitu dilihat, Masya Allah wajah-wajah petualang dan pejuang. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Belakangan Allahu Akbar. Paling gampang. Al-Imamul Adil. Ya. Ada rajulun qalbuhu kana muta'alliqan bil masajid. Ada pemuda, anak muda yang hatinya lekat dengan masjid. Kalau yang sudah sepuh lekat dengan masjid wajar.
Tapi kalau yang muda lekat dengan masjid, itu yang luar biasa. Jadi saya sering katakan, ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid. Ya, dekat dia ke masjid. Nah itu pun di hari kiamat akan punya naungan. Ada rajulani syaban yatahabba fillah, Allahu Akbar. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Berpisah bertemu karena Allah. Bertemu karena Allah, pasti bertemu di tempat-tempat baik. Akhi, ke pengajian yuk, ayo. Malam tahajud yuk, ayo. Kalau perempuan, ukhti berjilbab yuk, ayo. Tahsin yuk, ayo. Tapi redaksinya laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, bukan ke laki-laki ke perempuan. Ya, ukhti malam tahajud yuk, modus itu. Kecuali yang mahram, suami dan istri. Tapi ada yang dahsyat, itu 7 golongan. Ada yang dahsyat, ini golongannya terpisah dari yang tadi. Dikala yang 7 golongan di tenda itu saja, di tenda itu aja nggak bisa keluar. Keluar dikit, capek. Yang ini enggak, jalan aja kemana-mana. Siapa orang ini? Orang yang senang baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada yang senang baca Al-Mulk, itu dijaga dari sejak di alam kubur. Orang yang sering dan mencintai surah Al-Mulk, maka Allah akan jaga jasadnya di alam kubur. Setiap waktu dapat cahaya, 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 cahaya. Ada yang senang dengan surah Yasin. Ada yang senang dengan Al-Waqi'ah, dibebaskan dari kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasin didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya silahkan Yasinan, Baqarahan, Al-Kahfian, Al-Mulkan, An-Nisaan, ya semua ada faidahnya, ada fadilah dalam surah Al-Quran. Orang yang senang dengan surah Yusuf dibebaskan dari kesedihan. Makanya ulama para pakar tafsir mengatakan, kalau anda sedang gelisah, sedang sedih, di kantor ada masalah, di rumah ada persoalan, jangan bikin status, nggak akan selesai. Tak kusangka engkau seperti itu adanya. Oh nyangka. Buka mushaf, baca Quran, surah Yusuf, hilang kesedihan. Coba, minimal walaupun solusi belum datang, hati tenang. Hati tenang. Surah An-Nur, ketika anda kaji dan anda bacakan, cahaya Allah datang membimbing kita dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo cintai, 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 mulai untuk membaca. Sekarang kita akan masuk kepada ayat yang pertama. Siap-siap saya bacakan kembali, anda ikuti supaya ada pahala didapatkan. Ingat, baca Al-Quran satu hurufnya berapa? 10, itu paling minimal. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis, At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, dia mendapatkan 10 pahala dari setiap satu hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin 10 hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 itu dihitungnya jangan begini. 1, 2, 3, 4, bukan. Cara ngitungnya 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempat 500 tahun. Jadi kalau anda sehari nggak baca Al-Quran, anda rugi karena anda kehilangan pahala ribuan tahun. Rugi. Sebentar, gini cara memahaminya. Yang pengen masuk surga, coba angkat tangan. Yang pengen ke surga dah. Ya, alhamdulillah. Dah turun dah. Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Tuh, belum saya minta udah pada ngangkat. Nah, yang pengen ketemu Nabi, ayo. Oh, Masya Allah ya. Biasanya syaratnya meninggal dulu tuh. Lihat sini. Ya, tadi kan pengen surga Firdaus, ya kan? Pengen ketemu Nabi. Masuk surga itu syaratnya 1 beriman, 2 beramal soleh. Jadi amal salahnya dikit, dikalahkan oleh amal solehnya. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baik, jadi amal solehnya mesti banyak, salahnya mesti sedikit. Pahalanya udah banyak, dosa dikit. Dikala anda pengen jadi ahli surga, rumusnya kumpulkan pahala yang banyak, dosa dikit. Sekarang saya tanya pada anda, siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo, kayak tadi ngangkat. Yang dosanya dikit, angkat tangan. Tuh. Yang dosanya banyak. Tuh. Saking banyaknya, sebagian nggak bisa ngangkat. Nah, ini kan dahsyat. Ngaku dosa banyak, pengen ke surga. Rumus menghilangkan dosa dengan amal soleh. Ketika soleh naik, salah turun. Itu rumus. Kalau salahnya naik, solehnya turun. Makanya orang-orang yang berbuat salah nggak bisa berbuat soleh. Orang-orang yang sering berkata yang kotor nggak punya kosakata yang baik. Makanya yang keluar salah karena di dalam dirinya nggak ada yang soleh.
Orang-orang yang punya kata-kata soleh nggak bisa bertutur kata yang kotor, bahkan mau mencela aja nggak ketemu. Cucu Nabi diantaranya Al Hasan tuh, wow, masya Allah, mulia akhlaknya, mirip Nabi SAW. Ya, dari wajah Al Husain juga mirip Nabi. Tapi kalau disebutkan akhlak, para ahli hadis, ahli sejarah mengatakan diantara yang paling mirip akhlak Nabi, Allahu Akbar, Al Hasan. Al Hasan cucu Nabi SAW, ahli Quran, ahli Al Quran. Ya, sepeninggal Nabi SAW, dalam keadaan fitnah yang sangat dahsyat, jalan di pasar dengan anaknya. Anaknya diberi nama dengan nama kakeknya, datuknya Muhammad. Allahu Akbar, sedang jalan, dicaci maki oleh orang sekitarnya. Dasar kamu begini, didengarin sampai habis. Anda bayangkan, dicaci sebuku, nggak ada satu huruf pun bisa membalas, didengarkan. Begitu orangnya pergi, fantolaka, orang yang mencela ini pergi. Anaknya bertanya pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa nggak dibalas? Atau diklarifikasi, bapak nggak seperti yang dia sampaikan. Apa jawaban Al Hasan radhiyallahu taala anhu? Kata Al Hasan, ya bunayya wala adri kaifa arud. Nah, bapak tuh nggak tahu bagaimana cara balasnya. Jadi mencari di hatinya itu untuk membalas, sekedar mengatakan saya nggak seperti yang kamu sebutkan, atau kamu pun tidak lebih baik daripada saya. Itu kalimat itu nggak ketemu, Pak, Bu, nggak ketemu. Saking bersihnya hatinya. Kalau orangnya soleh, maka yang salah akan hilang. Ya, makanya orang-orang baik itu menemukan kata-kata kotor nggak bisa, menemukan celaan nggak bisa, karena memang susah, nggak ketemu di hatinya. Sama orang yang salah pun menemukan yang baik susah. Ya, preman, ketemu akhi, assalamualaikum, susah. Kiai, ustadz bisa, jamaah ta'lim mungkin, akhi, assalamualaikum, ukhti, assalamualaikum, nyampe. Ya, karena itu orang yang terbiasa baik akan keukur dalam hidupnya. Nah, rumus cepatnya, kalau ingin baik, yang salah ingin kita hilangkan, rumus cerdasnya, cari amalan yang ketika dikerjakan pahalanya berkumpul. Banyak, modal dikit, keuntungan banyak. Salat dikerjakan, selesai salat, pahala 10. Selesai salat, tapi Al-Quran setiap hurufnya, bukan selesai baca, setiap hurufnya langsung diberikan 10. Jadi kalau Anda punya dosa satu salah lihat, mata salah lihat, yang nggak boleh dilihat kelihatan. Ada gambar nggak bagus di handphone, kelihatan. Istighfar iya, cuman mata nggak berpaling. Astagfirullah, salah nih. Pak, salah nih, astagfirullah. Salah. Satu salah, baca Quran. Apalagi pada yang tidak diniatkan, nggak sengaja, ada yang terlihat dipalingkan. Salah, baca Quran, sekali satu huruf hilang tuh. Masih punya modal 9. Masya Allah. Tapi bacanya juga jangan begitu-gitu amat tuh kan. Dosa berapa nih sehari ini? Kayaknya cuma 5 deh. Masya Allah. Alif lam mim. Udah dulu ah. Boleh. Nah, jadi sebelum kita bahas, kita baca dulu. Mudah-mudahan, saya tidak ingin 1-2 orang yang punya pahala. Kita semua insya Allah baca. Ya, ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhu bukan du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalna وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Surah ini disebut surah An-Nur, sifatnya madaniyah, diturunkan setelah hijrah, terdiri dari 64 ayat setidaknya. Kenapa dinamakan dengan An-Nur? Di pertemuan lalu sudah kita bahas bahwa seluruh isi di surah ini
adalah bimbingan-bimbingan Allah yang dijanjikan oleh Allah. Jika diamalkan dengan benar, maka kita akan diberikan cahaya dalam kehidupan, baik di dunia, di alam kubur, ataupun sampai kembali ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu, setidaknya 64 ayat ini akan dibagi kepada 10 bagian pokok yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu. Detailnya kita akan bahas di pertemuan saat ini. Masuk kepada ayat yang pertama, kita bacakan. Sebelum kita mulai, kita sambungkan dulu dengan pengertian an-nurnya. Jika kalian ingin mendapatkan cahaya dariku, kata Allah, ingin terang di kehidupan dunianya, tersinari di alam kuburnya, dan punya cahaya sampai masuk ke surganya, maka aku turunkan surah berikut ini yang kalian harus amalkan isinya. Suratun anzalnaha. Berikut satu surah, kami turunkan seluruh isinya. Kalau ada kata surah, maka yang penting kita garis bawahi ada dua yang paling utama. Yang pertama, Allah ingin memberikan penjelasan dengan sangat kuat dan penegasan bahwa jangan pisahkan pelajaran di ayat-ayat itu sehingga mengambil 1-2 bagian saja tanpa mengkaji keseluruhannya. Yang penting di ayat ini, kata Allah, di surat ini bukan 1-2 ayatnya, tapi seluruh ayatnya dalam satu surah ini. Karena itu kalimatnya dibuka dengan kalimat suratun, bukan ayatun. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan cahaya dengan sempurna, mata bercahaya, nanti ada di sini bimbingan tentang mata, lisan bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, maka pelajari seluruh ayat di surah ini, satu surahnya. Ya, bukan 1-2 bagian ayatnya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, kata suratun, saya jelaskan di pertemuan lalu, itu asalnya bisa seakar dengan kata surun. Surun atau surun. Bisa surun atau surun. Di sini diberikan sifat, di akhir ditambah tak menjadi suratun. Ya, di antara satu dari sekian akar katanya. Surun saya pernah sampaikan adalah pembatas, batas atau pagar. Ya, sehingga di Madinah pernah dibuat pagar disebut dengan Su'rul Madinah, batas kota Madinah dengan kota-kota yang lainnya. Kalau Anda sudah melewati batas itu, ya dijaga di situ supaya orang-orang yang tidak berkepentingan tidak masuk ke situ. Batasnya disebut dengan Su'run. Kadang-kadang disebut dengan Surun, ya surun. Seperti di Al-Quran tadi surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-13. Ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuru ya unzuruna naqtabis bin nurikum qila irji'u faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin, ya bisurin. Maka dibuatkan dari orang munafik ini dengan orang-orang beriman satu pagar pembatas yang nggak bisa melewati itu. Jadi surun, ya, di antara turunan katanya ditemukan di Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat ke-13. Allah buat pembatas antara neraka dengan surga sehingga orang neraka nggak bisa sampai ke surga. Tapi kalau ahli surga bisa saling mengunjungi, tergantung levelnya. Jika levelnya paling atas, dia bisa berkunjung ke bawah. Level bawah nggak bisa berkunjung ke atas. Dia ada 4 level surga nanti. Ya, level surga pertama, level surga dengan para nabi. Ya, semua nabi yang pernah tinggal di bumi. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Amalannya ada di situ. Yang berhak di surga bersama nabi itu semua nabi. Ini dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Ada di situ semua. Ya Muhammad SAW, ya bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Figir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Amir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, komplek Nabi Muhammad paling bagus. Ya paling tinggi, paling elit. Itu semua para nabi, bahasanya nabiyyin. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Semua para nabi. Yang tinggal di situ paling utama ada 3 golongan.